Pernah nggak kamu perhatikan, makin hari dunia kelihatan makin kaya, harga saham makin naik, teknologi makin canggih, orang-orang pamer kekayaan di mana-mana. Tapi kenapa krisis justru datang berulang kali? Mulai dari depresi besar, krisis 2008, sampai gejolak hari ini. Anehnya, semuanya muncul bukan saat ekonomi terlihat buruk, tapi justru saat semua orang merasa paling kaya. Ray Dalio mengatakan, gelembung pecah bukan karena dunia kehabisan kekayaan, tapi karena kekayaan itu kebanyakan hanya angka di atas kertas, sementara uang sungguhan sangat terbatas. Dan saat itu terjadi, gelembung yang tadinya terlihat indah seketika pecah. Video ini bukan tentang ramalan kiamat. Ini tentang mekanisme sederhana yang selalu diulang oleh sejarah. Mulai dari kenapa gelembung terbentuk, kenapa ia selalu pecah, dan kenapa kesenjangan kekayaan membuat dampaknya jauh lebih berbahaya. Sekarang kita masuk ke kesalahan yang paling mendasar, yang sering membuat orang salah membaca kondisi ekonomi. Kesalahan itu adalah menyamakan kekayaan dengan uang, padahal keduanya sangat berbeda. Kita mulai dari kekayaan. Kekayaan adalah nilai aset, saham, properti, startup, bitcoin, kripto, teknologi, emas, silver. Angkanya bisa sangat besar, bahkan terus naik setiap hari. Tapi ada satu masalah besar. Kekayaan tidak bisa langsung dibelanjakan. Kamu tidak bisa pergi ke supermarket dan membayar dengan valuasi startup, atau membayar cicilan utang dengan harga saham kemarin. Kekayaan hanya angka, sampai ia diubah menjadi uang sungguhan. Kita lanjutkan ke uang. Uang adalah alat tukar, seperti cash, saldo bank. Ini yang bisa dipakai untuk bayar utang, bayar pajak, bayar gaji karyawan, bertahan hidup saat krisis, dan yang penting untuk diingat, uang jumlahnya selalu terbatas. Disinilah masalah besar muncul. Masalah muncul saat nilai kekayaan melonjak sangat tinggi, tapi uang tunai yang tersedia sedikit. Saat itu dunia terlihat sangat kaya, padahal likuiditasnya sangat rapuh. Inilah yang disebut sebagai kesenjangan antara kekayaan dan uang. Contohnya, depresi besar tahun 1929. Di akhir tahun 1920-an, Amerika Serikat terlihat sangat makmur. Pasar saham naik gila-gilaan. Orang-orang merasa kaya. Banyak yang membeli saham pakai utang. Lalu, apa masalahnya? Kekayaan naik cepat, tapi uang tunai tidak cukup. Sementara utang harus dibayar. Ketika saatnya membayar utang tiba, orang-orang butuh uang tunai untuk bayar utang. Apa yang terjadi? Mereka menjual saham secara besar-besaran, menyebabkan harga jatuh, kredit macet, bank runtuh, dan dunia masuk ke depresi besar. Pelajaran penting dari sini, gelembung tidak pecah karena kekayaan yang hilang. Gelembung pecah karena kekayaan terlalu besar dibanding uang yang tersedia. Saat semua orang tiba-tiba butuh banyak uang, sementara uangnya tidak ada, maka asetlah yang harus dijual. Dan disitulah gelembung yang indah itu mulai pecah. Sekarang pertanyaannya, kalau gelembung itu berbahaya, kenapa ia bisa terbentuk berulang kali? Jawabannya sederhana, dan justru karena alasannya terlihat tidak berbahaya dan terlihat sangat masuk akal. Gelembung selalu dimulai dari sesuatu yang nyata, seperti teknologi baru, inovasi besar,
peluang ekonomi baru, seperti booming internet tahun 2000-an dan properti sebelum 2008. Dan apa yang sedang terjadi hari ini, booming AI dan saham teknologi. Tidak ada yang terasa salah, justru terasa sangat menjanjikan. Masalah muncul ketika aset-aset itu dibeli bukan dengan uang, tapi dengan utang. Kredit mudah dibuat, bank mau meminjamkan, investor mau berutang, aset bisa dibeli lebih banyak. Dan saat harga aset mereka naik, semua orang merasa lebih kaya. Inilah efek ilusi kekayaan. Saham naik menyebabkan portofolio naik, properti naik menyebabkan nilai rumah naik, teknologi naik menyebabkan valuasi melonjak. Masalahnya, uang cash tidak ikut naik atau bertambah. Kekayaan hanya naik di laporan, tapi uang di rekening tetap segitu-gitu aja. Inilah yang disebut sebagai kaya di atas kertas. Lalu, kenapa semua orang merasa aman? Karena selama harga aset yang mereka miliki terus naik, utang terasa lebih ringan, risiko terlihat lebih kecil. Semua orang merasa optimis. Di saat yang sama, semua orang akan berpikir, kalau perlu uang, jual saja asetnya. Tapi masalahnya, semua orang memikirkan hal yang sama. Selama tidak ada kebutuhan besar akan uang, gelembung bisa terus membesar. Tapi saat bunga pinjaman naik, utang jatuh tempo, pajak harus dibayar, ekonomi mulai melambat, tiba-tiba semua orang butuh uang tunai. Dan saat itulah ilusi keamanan seketika runtuh. Tapi selama semua orang belum butuh uang, semuanya terlihat aman. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering disalahpahami. Banyak orang berpikir gelembung pecah karena banyak orang tiba-tiba sadar, oh ternyata perusahaannya nggak untung, oh ternyata valuasinya kemahalan. Itu semua salah. Gelembung tidak pecah karena logika. Gelembung tidak pecah karena orang berubah pikiran, tapi karena orang butuh uang. Dan kebutuhan akan uang itu datangnya serentak. Masalahnya, uang tunai yang mereka miliki tidak cukup untuk menutup semua kebutuhan. Yang saat itu tersedia justru saham, properti, aset digital, valuasi tinggi, dan aset tidak bisa dipakai membayar utang. Satu-satunya jalan yang tersedia hanya jual aset. Awalnya 1-2 orang menjual, lalu semakin banyak ikut menjual. Kenapa? Karena semua orang menghadapi masalah yang sama. Efek domino yang tak terhindarkan. Ketika banyak orang menjual bersamaan, harga aset jatuh, nilai jaminan turun, kredit macet, bank menahan pinjaman, likuiditas mengering. Akibatnya, pasar panik, bank panik, investor panik, dan boom berubah menjadi bust. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih sensitif, tapi justru paling menentukan. Kenapa ada krisis yang cepat pulih dan ada krisis yang mengubah arah sejarah? Jawabannya seringkali bukan di pasar, tapi di kesenjangan kekayaan. Ray Dalio menekankan satu hal krusial. Jika gelembung pecah saat ada kesenjangan besar antara si kaya dan si miskin, dampaknya tidak berhenti di ekonomi. Ia akan menjalar ke politik dan sosial. Dan sejarah telah membuktikannya. Saat gelembung pecah, mereka yang termasuk ke golongan kaya punya saham, punya aset, punya cadangan. Sementara mayoritas masyarakat punya sedikit aset atau bahkan tidak punya sama sekali. Hidup dari pendapatan bulanan. Ini menunjukkan satu hal, risiko krisis tidak terbagi rata. Lalu ketika ekonomi jatuh, yang terjadi adalah harga naik, pekerjaan hilang, cicilan tetap jalan. Dampak bagi kelompok bawah, tekanan hidup meningkat, rasa ketidakadilan menguat,
kemarahan sosial muncul, dan kemarahan itu mencari saluran politik. Pola ini selalu berulang setiap kali. Gelembung besar pecah, kesenjangan kekayaan lebar, hasilnya hampir selalu sama. Perubahan politik besar, redistribusi kekayaan, konflik kepentingan meningkat. Ekonomi memicu krisis, tapi kesenjangan menentukan skalanya. Gelembung bukan sekedar soal pasar, ia soal siapa yang menanggung dampak. Dan ketika mayoritas merasa mereka selalu yang paling menderita, sementara segelintir orang tetap aman, krisis ekonomi berubah menjadi krisis kepercayaan. Sekarang pertanyaannya bukan lagi apa yang pernah terjadi, tapi di mana posisi kita hari ini. Dan tanda-tandanya sangat mirip dengan masa sebelum krisis besar. Hari ini, lonjakan kekayaan terkonsentrasi di saham teknologi dan AI, dikuasai oleh segelintir orang yang sangat kaya. Sebagian besar kenaikan nilai pasar datang dari sedikit perusahaan dan dinikmati oleh sedikit orang. Dunia terlihat makmur, tapi tidak merata. Di sisi lain, pendapatan mayoritas masyarakat stagnan, biaya hidup naik, kepemilikan aset sangat terbatas. Artinya, ketika pasar naik, mayoritas masyarakat tidak ikut menikmati. Tapi ketika krisis datang, mereka paling dulu merasakan dampaknya. Tapi masalah itu tidak berhenti di masyarakat. Negara juga terjebak. Pemerintah juga menghadapi utang yang sangat besar, defisit yang terus berjalan, dan pilihannya hampir tidak ada. Semua jalan terasa buntu. Negara tidak bisa menaikkan pajak terlalu tinggi karena berisiko memicu pelarian modal dan memecahkan gelembung. Negara tidak bisa memangkas belanja besar-besaran karena berisiko memukul kelompok paling rentan. Negara tidak bisa terus berutang tanpa batas karena pasar mulai ragu. Apapun pilihannya, risikonya bisa sangat besar. Negara terjebak. Dan situasi ini tidak punya jalan keluar yang mudah. Setiap keputusan berpotensi memicu krisis ekonomi, atau krisis sosial, atau krisis politik. Dan biasanya, ketika semua jalan tertutup, sistem akan dipaksa berubah. Masalah hari ini bukan cuma soal utang, soal pasar, atau soal teknologi. Masalah utamanya adalah ketidakseimbangan yang dibiarkan terlalu lama. Dan sejarah menunjukkan ketidakseimbangan seperti ini tidak pernah berakhir dengan tenang. Sekarang kita masuk ke solusi yang terdengar adil, tapi bisa sangat berbahaya. Solusi itu bernama pajak kekayaan. Kenapa pajak kekayaan terdengar masuk akal? Logikanya sederhana. Kekayaan terkonsentrasi di segelintir orang. Kesenjangan makin lebar. Negara butuh dana. Maka muncullah ide, pajaki saja orang kaya. Sekilas terdengar adil, tapi ada satu masalah, mekanisme. Sebagian besar kekayaan orang kaya bukan uang cash, tapi aset seperti saham, properti, perusahaan, investasi jangka panjang. Artinya saat pajak kekayaan dikenakan, mereka butuh uang tunai, tapi uang tunainya sangat terbatas. Lalu dari mana uang pajak itu diambil? Jawabannya satu, jual asetnya. Saham dijual, properti dilepas, investasi ditarik. Dan yang perlu diingat, ini bukan satu orang, tapi banyak orang kaya melakukan hal yang sama. Ketika penjualan aset terjadi secara massal, harga saham jatuh, valuasi turun, pasar terguncang. Dan di titik ini, pajak kekayaan yang dimaksudkan untuk menstabilkan sistem justru bisa memecahkan gelembung. Boom berubah lagi jadi burst. Lebih dari itu, ada dampak lanjutan dari tindakan ini. Modal pindah ke negara lain, orang kaya memindahkan asetnya,
menyebabkan investasi produktif berkurang. Uang yang seharusnya membiayai inovasi, membuka lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, justru menghilang dari sistem. Apakah pajak kekayaan itu salah? Tentu saja tidak. Tapi, mengenakan pajak kekayaan saat gelembung besar dan likuiditas rapuh adalah resep krisis paling ampuh. Dalam sistem yang rapuh, niat baik bisa menghasilkan akibat buruk, dan solusi yang terlihat adil bisa berubah menjadi pemicu krisis berikutnya. Jika kekayaan di atas kertas terlalu besar, sementara uang tunai sangat terbatas, dan kesenjangan kaya miskin semakin melebar, maka risiko terjadinya krisis besar menjadi sangat tinggi. Masalahnya bukan karena dunia kekurangan kekayaan, tapi karena kekayaan itu tidak siap menghadapi kenyataan. Ini bukan ramalan kiamat. Kita hanya mengajak untuk berpikir lebih realistis. Pelajarannya sederhana. Jangan terlalu banyak berhutang. Jangan merasa aman hanya karena nilai aset naik. Dan selalu siapkan diri untuk skenario ekstrim. Karena dalam krisis, yang bertahan bukan yang paling kelihatan kaya, tapi yang paling siap. Sejarah menunjukkan satu hal, krisis besar tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan, di balik euforia, di balik optimisme berlebihan, dan di balik keyakinan bahwa kali ini berbeda. Dan tugas kita bukan menebak kapan krisis datang, melainkan memahami polanya agar tidak jadi korban berikutnya. Dan seperti biasa, simpan ilmunya di saku, sebarkan manfaatnya kemana-mana. Sampai jumpa di obrolan saku kita berikutnya.